Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you doing? Hopefully you are doing great with great day, wonderful and blessed. Welcome back to Smart School program in English class with me Haryanti Tamrin. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas kid. Okay, smart student. Of course, now you are accompanied by your great English teacher in your school, and it's such a great pleasure for me to be here conducting the lesson all together with your teacher. Hopefully, you can follow the lesson nicely so you can give your best responses during the class. Well, for the first, let's have a look to the objectives of the lessons today. After this session, you will be able to understand the definition, the social function, the language features, and generic structure of news item text. The second is, you will be able to find out information in news item text. Setelah pembelajaran ini, diharapkan smart student bisa memahami definisi, fungsi sosial, ciri kebahasaan, dan struktur dari teks news item. Dan selanjutnya mampu menemukan informasi-informasi dalam sebuah wacana berita atau news item. Oke? Apa sih sebenarnya news item? Anybody knows? Yes, news item adalah teks berita ya. Where can you find a news item text? Biasanya di mana sih kita bisa mendapatkan teks berita? Yes, for sure, we can get it from magazine vendor or newspaper hawker. Biasa kita menemukan di penjual-penjual koran atau majalah yang ada di pinggir jalan, atau juga biasa di penjajah koran yang ada di tepi-tepi jalan. You can also find it from bookstore, ya, bisa didapat juga di toko buku. Otherwise, if you don't want to buy, you can go to the library to borrow for newspaper or magazine. Jadi kalau misalnya nggak mau beli, boleh ke perpustakaan untuk mencari atau meminjam majalah atau koran. Now, beside a written text or paper-based berita yang tercetak, there are also online news. Sometimes we call e-paper. Biasa kita sebut dengan e-paper. Dan tentunya kita bisa mencari dari berbagai situs yang menyediakan. Ada yang free source, ada juga yang premium. Nah, kalau premium biasanya aksesnya unlimited. Of course, you have to pay for some cost. Ya, biasa kita harus membayar subscribe terlebih dahulu, dan kita harus membayar sejumlah uang untuk berlangganan, ya. Itu jadi contohnya bisa dilihat dari display tersebut. I have to go there to press the button, and then where else can you get the news? Di mana lagi kita bisa dapat? Ya, tentu saja kita suka menonton televisi ya. Di stasiun atau program televisi biasa menyiarkan berita-berita seperti yang masif itu dari TV One, Trans 7 atau iNews biasanya. And then beside written text, there are also audio. Jadi kita bisa mendengarkan juga dari radio. Nah, kalau zaman dulu kakek nenek kita had just only one source to get the news. Ya, that was from RRI. Hanya radio saja sumber informasinya. But now you can get the news from lots of source. Ya, baik itu online seperti misalnya podcast, ya. And there are some platforms which available like
tune in, ya, dia menyediakan podcast, Spotify, dan yang bisa kita tonton dan kita bisa dengarkan at the same time, you can watch YouTube as usually you do. Okay. Selanjutnya, let's have a look to the definition of news item text. News item is a text that informs the reader about newsworthy or important events of the day. Jadi teks berita itu menginformasikan kepada pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau penting. Fungsi sosial dari teks news item itu adalah the social function is to tell the readers about the important and up-to-date events, yakni menginformasikan kepada pembaca tentang peristiwa atau kejadian penting dan terkini. Nah, perhatikan ya, di sini ada newsworthy. Newsworthy berarti layak untuk diberitakan, karena tidak semua peristiwa itu layak untuk diberitakan. There are some language features that I would like to explain today. Ada beberapa ciri kebahasaan yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. The first is that news item text using simple past tense. The second is using action verbs. The third is using saying verbs. The fourth is using adverbs. The common adverbs are adverbs of time, place, and manner. Now let me elaborate the language features one by one. Yang pertama adalah menggunakan simple past tense. Using simple past tense. It used to talk about a completed action in time before now. Jadi simple past tense adalah bentuk kalimat untuk mengungkapkan suatu kejadian di masa lampau karena berita tersebut baru ditulis saat peristiwanya sudah terjadi. However, the writer sometimes use the simple present too. It's in making the headline. So it seems there is impression that the information it's new or urgent. Also, the writer use simple present tense because he or she wants to tell about the fact which is still in progress until now. Jadi terkadang tidak selamanya berita menggunakan simple past tense. Terkadang berita juga menggunakan bentuk present tense, ya. Jika dalam penulisan headline atau judul atau ingin menimbulkan kesan bahwa berita tersebut masih baru dan penting. Terkadang juga untuk menceritakan sebuah fakta yang sampai sekarang masih berlanjut. The next is using action verbs or dynamic verbs. Action verbs refer to the verbs of doing and happening. Jadi action verbs merupakan kata kerja yang merujuk pada suatu tindakan yang terlihat oleh orang lain dan digunakan dalam berbagai keadaan. Misalnya, swim, berenang, run, berlari, talk, berbicara, sing, bernyanyi, work, bekerja, dan sebagainya. Nah, selain tindakan aksi nyata, action verbs juga meliputi berbagai kegiatan yang didasari oleh pikiran dan perasaan kita. Misalnya, consider, mempertimbangkan, change, merubah, ignore, mengacukan, fail, menggagalkan, dan seterusnya. Oke? Selanjutnya, ya, let me see. Alright, this one using saying verbs. Saying verbs refer to the talking verbs in direct speech. Saying verbs adalah kata kerja yang identik terjadi pada aktivitas percakapan atau talking. Misalnya, say, ya, mengucapkan. Ask, bertanya. Answer, menjawab. Reply, menjawab. Shout, berteriak. Rebuke, menegur. Mutter, bergumam. Speak,
berbicara. Tell, memberitahu. Whisper, berbisik, dan seterusnya. Nah, dalam news item text, umumnya saying verbs tersebut akan ditulis dalam bentuk lampau. Misalnya, kalau say seperti ini, maka dia ditulis menjadi said. Atau tell berubah menjadi told. Nah, biasa juga disebut sebagai reporting verb dalam penggunaan reported speech. Using adverbs, time, place, and manner. So, time, place, and manner are adverbs, ya. An adverb is a word or an expression that generally modifies a verb, adjective, another adverb, determiner, clause, preposition, or sentence. Jadi adverbs adalah kata keterangan, ya. Ingat, adverbs adalah kata keterangan. Kata keterangan ini menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata-kata yang lainnya. Kita lihat adverbs of time adalah kata keterangan waktu, adverbs of place, keterangan tempat, dan adverbs of manner adalah menyatakan bagaimana suatu kegiatan itu dapat dilakukan atau bagaimana sebuah peristiwa bisa terjadi. Nah, saya akan jelaskan. Let me explain one by one of these adverbs. Now, first, adverbs of time. Jadi kalau adverbs of time itu dia menjawab pertanyaan. Ya, menjawab pertanyaan kapan, berapa, dan kapan dan berapa lama. Nah, contohnya adalah yesterday, kemarin, ya, keterangan waktu, ya, kemarin, this morning, pagi ini, ya, daily, setiap hari, recently, baru-baru ini, tonight, malam ini, early, lebih awal. Adverbs of place, dia menjawab pertanyaan tempat. Jadi, di mana, arah, dan jarak. Misalnya, behind di belakang, ya. Here, di sini. Nearby, dekat. Somewhere, di suatu tempat. Nah, selanjutnya adverbs of manner. Ya, dia menjawab pertanyaan bagaimana. Contohnya adalah happily dengan bahagia, hardly dengan susah, atau quickly dengan cepat, dan loudly dengan keras. Okay. Oh, let me move again. Now, we come to the generic structure of news item. Kita menuju ke struktur dari teks news item, ya. It consists of 3 parts. Ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah main event atau newsworthy event. Yang kedua adalah background event atau elaboration. Yang ketiga adalah source. Ya, kita jelaskan satu persatu. Number 1, main event atau newsworthy event. Ya, di bagian ini adalah di bagian awal. Dia terletak di awal berita. Kejadian inti merupakan berita utama dan menceritakan ringkasan dari suatu peristiwa atau peristiwa yang diberitakan. Nah, jadi di sini adalah inti dari berita. Selanjutnya, background event atau elaboration. Di bagian ini dituliskan atau disebutkan latar belakang peristiwa, menceritakan secara rinci latar belakang kejadian, detail yang harus dicantumkan, ya, kemudian baik itu pelaku, lokasi, waktu, atau pihak yang terlibat, dan latar belakang dalam kejadian tersebut. Nah, di bagian ini dijabarkan informasi yang mendetail dari newsworthy sebelumnya, ya. Jadi di sini ditulis, wait for a second. Nah, disinilah di background event ini disebutkan 5W plus, I have to click again, plus 1H. Jadi di sini dijelaskan secara mendetail 5W1H. Of course you know, ya. Smart student pasti tahu apa sih itu 5W1H dalam bahasa Inggris? Yes, what, apa, where, di mana, kejadiannya, when, kapan, ya, who, siapa yang terlibat di dalamnya,
why, mengapa. Dan satu H ini how. How berarti bagaimana kejadiannya, ya, seperti ini. Nah, di sini sumber informasi. Sumber informasi bisa berupa pernyataan, komentar, atau pendapat para ahli atau dari pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, apa-apa saja itu? Misalnya, saya kasih contoh ya. Misalnya dalam sebuah peristiwa atau berita laka lantas. Nah, kira-kira siapa saja ya yang bisa menjadi source? Ya, tentu saja bisa dari police, ya, police department, ya, dari pihak kepolisian. Atau misalnya ada pada saat kejadian ada witness, saksi mata misalnya ya. Saksi mata. Atau misalnya ada korban, there are victims in the tragedy. Nah, tentu saja ini pasti dibawa ke rumah sakit, hospital. Dan siapa yang bisa deals with the victims in the hospital? Ya, mungkin doctors ya, dokter forensik barangkali jika misalnya korbannya itu meninggal ya. Oke. Nah, itu tentang source. Jadi di situ diberikan komentar dari para ahli, atau misalnya tidak ada komentar ahli, bisa juga dengan dokumen-dokumen penting atau hasil penelitian. Yang jelas dalam berita harus ada source-nya. Kenapa? Karena jika berita tidak ada source, tidak ada sumber yang dimasukkan ke dalam, maka bagaimana kita tahu jika berita itu ternyata betul atau hanya sekedar hoax? Nah, oke, waspada hoax ya, smart student. Oke, next. Kita lanjut saja ke video yang akan saya putarkan. Tolong, please you pay attention nicely and have a look what the story or the news about, tentang apa, who are the character, siapa di dalam tokoh-tokohnya, siapa saja yang terlibat. Tolong disimak baik-baik ya, karena di klipnya akan ada berita, ada teks yang tertulis nanti. Ya, silahkan, go ahead. Sadness to tell you that Archie passed at 12:15 today. And can I just say I'm the proudest mum in the world. Such a beautiful little boy, and he fought right until the very end, and I'm so proud to be his mum. That's a sad story. That's too bad that cute little boy had to die soon because of some silly challenge. Okay, no more. Let's move to the next. You have just seen the clip about a very sad news, and then if you want to see the written text, kalau mau lihat teksnya, you may scan this. Boleh, silahkan. Smart student men-scan QR code ini untuk melihat teks tertulisnya, ya. Okay? 3, 2, 1. Alright, let me move. Nah ini adalah teks tertulis dari berita tadi ya. Kita bisa cermati, it consists of 3 paragraphs, terdiri dari 3 paragraf. Dan I have separated into 3 paragraphs, 3 parts. Jadi di sini saya pecah menjadi, yang pertama adalah main event atau newsworthy event. Di bagian ini saya juga menyediakan glossaries, hopefully it will help you. Jadi ada suffer, menderita, traumatic, traumatis, dan sebagainya. Now let me read it out for you. In April, 12 years old Archie Battersby suffered traumatic brain injuries after an incident at home.
Doctors and his family battled in court over whether to continue life support treatment. However, he died on August 6, 2022. Jadi dalam berita ini, bagian newsworthy ini disebutkan bahwa pada bulan April, seorang anak laki-laki berumur 12 tahun yang bernama Archie Battersby suffered. Dia menderita trauma otak. Ya, jadi otaknya terluka setelah ada insiden di rumahnya. Ya, apa itu insiden apa? Ya, doctors and his family battle. Jadi dokter dan keluarganya berjuang di pengadilan untuk memutuskan apakah anak ini harus tetap melanjutkan hidupnya dengan support treatment, alat support kehidupan di rumah sakit biasanya ya untuk menolong pasien tetap hidup. However, namun sayang sekali anak ini harus meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus tahun 2022. Okay, that's the first part. Yang kedua adalah bagian background event. Nah, di sini dijelaskan dengan rinci tentang apa yang terjadi dengan anak itu sebenarnya. Archie's mother found him unconscious with a ligature over his head at their home in Essex, United Kingdom. She believes that he had taken part in a dangerous TikTok challenge known as the Blackout Challenge. In this challenge, young people hold their breath or they choke until they become unconscious due to the lack of oxygen. Since that time, the boy was in coma and doctors keep him alive with life support treatment. Jadi katanya ibunya si Archie ini menemukan dia pingsan dengan ada pengikat di lehernya di rumahnya di Essex, UK, United Kingdom. Dan ibunya percaya bahwa dia sudah melakukan tantangan TikTok yang namanya Blackout Challenge. Nah, apa itu Blackout Challenge? It's a so silly challenge ya. Katanya orang-orang mengikat lehernya sampai mereka tersedak dan mereka tidak sadar karena kekurangan oksigen yang ke otak gitu. Nah, sejak saat itu si Archie ini, anak ini menjadi koma dan dokter membantunya dengan menggunakan alat bantu treatment ya, support treatment gitu. Nah, we move to the next yang source ya, bagian source ini. Nah, source ini seperti kita katakan tadi bahwa source ini ada komentar-komentar ahli atau dokumen-dokumen atau berdasarkan penelitian-penelitian misalnya ya. Nah, itu bagian source. Sekarang kita lihat bagian source pada berita ini. Doctors declare him to be brain dead, which began a lengthy legal battle with the boy's family who wanted treatment for his recovery. A court decided the boy's best interest was to end the support, which the doctor did last Sunday. Jadi dokter sudah mengumumkan bahwa dia mengalami mati otak dan ini memunculkan pertarungan panjang di sidang bahwa keluarganya ingin jika anak ini terus dikasih treatment, ternyata pengadilan memutuskan bahwa dia harus diakhiri, support kehidupannya harus diakhiri dan dokter melakukannya pada hari Sabtu pada saat Ahad ya, sebelum berita ini, setelah berita ini dikeluarkan. Okay. Hopefully it's clear. Nah, ini adalah ya. Nah, seperti yang tadi sesuai dengan pertanyaan dari Ananda di SMA 4 Bulukumba, mari kita lihat bagian-bagian dari teks ini ya, simple past tense-nya seperti apa. Nah, tanda bahwa dia menggunakan simple past tense, ingat dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Atau jika misalnya tidak ada kata kerja, dia menggunakan auxiliary verbs atau kata bantu to be. Nah, kita lihat, saya hanya akan memperlihatkan untuk paragraf 1 ya. For the second and third paragraphs are yours. Bagian kamu, smart student ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang mana sih pada paragraf 1 simple past tense? Ya. Kita lihat dulu. Nah, yang ini ya, tandanya adalah suffered. Dia kata kerja kedua suffered. Archie menderita traumatic brain injuries after an incident at home. Yang kedua ada battle. Here we go again. Ya, battle. Battle artinya berjuang. Tapi dia bentuk lampau. Dan yang ketiga, paragraf pertama adalah ya, died.
Ya, ini juga ya. Died di sini. Jadi itu juga. Ya. However, he died on August. Dia meninggal pada tanggal 6 Agustus. Jadi itu. Jadi untuk paragraf kedua dan ketiga, bagian smart student di sekolah. Silahkan dicari identifikasi simple past tense. Kalimat simple past tense. Alright, let me move to the next. Nah, sekarang kita pindah ke identifikasi dari action verbs dan saying verbs ya. Yang mana itu? Nah, mari kita lihat. Untuk action verb ya, kita lihat ya. Nih, dia ada suffered. Oh, it's gone again. Okay, suffered. Ya, kemudian lagi-lagi battle, action verbnya. Ada lagi? Ya, ini lagi found dari kata find. Believe. Ya, ini meliputi aktivitas mental ya. Tidak hanya fisik yang kelihatan, tapi believe juga bisa. Taken dari kata take, took, take ya. Become, ini action juga. Lalu, itu aja ya. Hold, menahan. Ya, dari kata keep menjadi kept dan choke. Choke ini tersedak. Oke? Nah, kemudian untuk bagian saying verbsnya yang mana? Nah, ini dia, declare, ya, mendeklarasikan, dan decide. Ini adalah action saying verbs. Decide, it's gone again. Okay. Now this one, decide. So there are two. Ada dua saying verbs. Yang pertama adalah declare dan yang kedua adalah decided. Okay? Now move to the next slide. Nah, kita identifikasi lagi ya tentang adverb atau kata keterangan. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang 3 adverb ya, tentang time, place, dan manner. Nah, sekarang kita lihat identifikasi dulu tentang adverb of time, waktu, yang menyatakan waktu. Yang mana? Oke. Yes, first is in April, pada bulan April ya. Lanjut, on August, pada tanggal 6 Agustus. Ada lagi? Since that time, sejak saat itu. Oke? Nah, lalu ada nih, Ahad atau Minggu, Sunday. Itu adalah keterangan waktu. Sekarang, bagaimana dengan keterangan tempat? Adverb of place. Ya ini ya, di rumah. Maaf. At home. Di rumah. Ya, lalu di rumahnya, at home in Essex, United Kingdom. Rumahnya di sini, Essex, United Kingdom. Ya, di situ. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi adverb of manner, dengan bagaimana? Dengan cara apa? Nah, bagaimana caranya? Nah, yang kita lihat ya, bisa di sini ya. Ini dia. Lengthy. Tadi. It's a bit complicated, guys. Nah, di sini dia ya, lengthy. Ini lengthy artinya dengan panjang, ya, dengan panjang. Lengthy legal battle, jadi pertarungan sidang yang panjang, gitu. Oke. Ya, only one adverb of manner. Still have more time. Now, okay, I move to the next slide. We come to the quiz time. Okay, so waktunya untuk quiz ya. Quiznya ini sudah saya masukkan ke dalam form dan smart student bisa melihat dengan men-scan barcode ini untuk mengerjakannya. Kira-kira kita masih ada waktu ya. Jadi silahkan di-scan dulu untuk mengerjakan lebih detail. Kemudian you can see your score, how many you got.
And then after scanning this, I move to the next. Nah, di sini ada teks ya. Dia terdiri dari 2 paragraf. Nah, biasanya teks itu ya, terutama teks UTBK, main idea-nya ada di awal. Jadi kamu harus perhatikan paragraf awal. Kalau tidak biasa di paragraf awal, bagian awal atau bagian akhir. Dan tentunya paragraf selanjutnya harus menjiwai paragraf tersebut yang berisi main idea itu. Jadi kita harus betul-betul teliti ya. Nah sekarang kalau soal seperti ini adalah stated and unstated detail information. Jadi kalau seperti ini dia agak tidak terlalu susah ya. Kita perhatikan dulu interrogative pronoun-nya. Yang mana itu interrogative pronoun? Which one? Interrogative pronoun adalah ini. Ya, kalau setiap pertanyaan jangan langsung dibaca soalnya ya, smart student. Jangan langsung dibaca teksnya maksud saya. Yang harus dibaca terlebih dahulu adalah soalnya. Jadi kalau misalnya seperti ini kita lihat dulu maunya soal apa sih? Ya, seperti ini dia tanya how fast. Berarti dia menanyakan seberapa cepat. Seberapa cepat dan kita lihat opsinya ternyata angka semua. Berarti kita harus mencari angka di dalam teks tersebut. Yang mana sih angkanya? Ya, ada angka di sini loh, di sini. Jangan di sini aja. Oh ya, 2.500. 2,500 meters. Kecepatan 185 km per hour kph. Nah, 35 minutes waktunya. Nah, kira-kira langsung saja kita lihat karena dia tanya how fast did the air car go? Berarti kilometer per hour yang mana ya? 185. Berarti jawabannya adalah of course this one. This one. Yang lain ignore it. Oke? Oke. Sekarang I move to the next question. How long does it take for the air car to change from a car to an aircraft? How long? Berarti how long ini seberapa lama? Nah, seberapa lama berarti waktu yang dia tanyakan. Sekarang lihat opsinya 3 menit semua. Ya, cuman bedanya dia mau mengecoh dengan exactly yang pertama exactly pas 3 menit. Just over 3 menit, lebih dari 3 menit, lower dari 3 menit, lebih sedikit dari 3 menit, about 3 menit, ya sekitar 3 menit. Beyond 3 minutes, melewati 3 menit. Ya, sama dengan B. Jadi B dengan E itu sama opsinya. Nah, ditanya berapa lama mobilnya, air car, berubah menjadi mobil biasa, berubah menjadi mobil yang terbang begitu ya. Adik tanya mobil yang terbang. Nah, kita lihat di teks. Yang mana di situ apakah ada 3 menit? Nah, kita harus jeli melihatnya. Nah, ternyata jawabannya ada di sini. Dia ada di sini. Less than 3 minutes. Kurang dari 3 menit. Berarti kalau kurang, yang mana dia? Jawabannya adalah yes, lower than 3 minutes. Jadi dia mengecoh dengan mengatakan lower sebagai sinonim dari less than, lebih sedikit atau lebih kurang dari. Oke, let me move. Masih ada waktu, ya masih bisa 1 ya. Ini saya rasa bisa yang agak hot sedikit. Nah, ini jenis pertanyaan seperti ini kalau di UTBK itu jenis masuk ke jenis hot ya. Kenapa? Karena kita tidak dituntut untuk hanya memahami dan mengerti ya, tapi kita juga harus bisa menganalisa. Ya, nah gimana sih ini? Kita lihat pertanyaannya. The tone of the writer is best described as. Jadi tone, dia bertanya tentang tone. Apakah itu tone? Tone adalah opini atau emosi. Nah ini, bagaimana kita bisa tahu emosi dari penulis berita ini? Gimana caranya? Nah, ya macam-macam ya. Di sini ada opsinya, kita lihat. Opsinya kita lihat, ada sympathetic, bersimpati, nostalgia ada hubungannya dengan masa lalu, disastrous, bencana, concerned, sedih, khawatir, kagum. Nah, ini kagum. Gimana sih kalau misalnya kita lihat teksnya? Kita lihat teksnya. New technology means science fiction is becoming science fact. We have watched movies about a future with flying cars. Jadi katanya science fiction sudah berubah menjadi science fact. Yang tadinya hanya fiksi, ternyata sekarang dia berubah menjadi fakta.
Bukan hanya sekedar fiksi atau yang biasa ditonton-tonton di film. Tentang flying cars, tentang mobil yang bisa terbang. Apakah hanya ada di angan-angan atau hanya ada di film? Gimana tuh? Nah, ternyata sudah jadi kenyataan. Smart student. Nah, dia melihat, we saw a real one, yang mobil terbang yang nyata gitu ya. Ternyata ada. Nah di sini dikatakan it said air car was not longer. Ternyata air car bukan hanya not longer just an idea, bukan hanya dalam pikiran. It said science fiction is now a reality. Sekarang sudah menjadi kenyataan, as I stated before. Berarti kalau misalnya dia bilang yang tadinya hanya di film dan sudah menjadi kenyataan, berarti apakah simpati? No. Nostalgic? Disastrous? Concern? Nah, the best answer is atau merasa kagum. Ya, pasti kita terkagum-kagum. Ternyata bukan hanya pesawat yang bisa terbang, ternyata mobil juga bisa terbang. Oke. Selanjutnya, because nah ini untuk ini smart student bisa mencek di barcode yang tadi untuk menjawab ya pertanyaannya. You can check it out from the QR code. You can do. Ini juga ada. Ini juga sebenarnya jenis HOTS juga, tapi karena kita dibatasi oleh waktu sehingga kita tidak sempat untuk membahasnya. Insya Allah nanti your English teacher at your school will elaborate these questions deeply. Nanti guru hebat di sekolah, smart student yang akan melanjutkan ini ya. Baik, selanjutnya ini dia masih tetap boleh di-scan kembali, just to remind you that you can scan this QR code to do the exercise. Alright? Alright. That's all, I think. That's all for today. Thank you very much. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan, hopefully what I have explained, you can get it nicely, bisa didapat, you understand the point, ya. Don't forget to keep persistence until you succeed. Thank you very much. Haryanti Tamrin with Smart School. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas.